23 ikan teri. Selamat siang, malam maupun pagi. Gitu. Ini nggak lucu kan? Hah? Kenapa kamu ketawa? Aku nggak ketawa, kamu tuh ngapain? Oh ya, maaf. Aduh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas film Boku Dake ga Inai Machi alias Ires. Aduh, motor lewat. Udah nggak apa-apa. Ini film menceritakan suatu teka-teki atau misteri yang bahwasanya adalah dalam sebuah kota tersebut akan tidak apa-apa ketika tidak ada Anda. Istilahnya seperti itulah, pokoknya seperti itu. Aduh, ini writernya gimana sih kok gak ditulis? Aduh, oke. Dan tidak bosan-bosan, kami selalu mengingatkan kepada Anda semua pemirsa-pemirsi, masih pengangguran-penganggurin, bahwa setiap hari Jumat kita akan mengupload sebuah film Jumat. Oke, hari Jumat aku akan menonton Masih Pengangguran. Hei, gitu dong. Kamu tuh harus gitu. Aduh, mobil. Aduh, nggak apa-apa ya, teman-teman. Maaf, ini pinggir jalan. Kamu tuh nggak punya uang buat studio, nggak punya gitu loh. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke filmnya. Orang ini adalah Fujinuma Satoru, seorang pembuat komik dan kurir makanan cepat saji. Dia memiliki sebuah kemampuan untuk melihat kejadian yang akan merugikan orang lain sebelum kejadian itu terjadi. Singkatnya, Satoru bisa melihat masa depan beberapa detik ke depan dan dapat mencegah sebuah kejahatan ataupun kecelakaan. Jadi, singkatnya ini tuh semi-semi cenayang gitu loh teman-teman, paham kan? Hah? Paham kak, aku tuh ya paham. Oh iya, gak usah marah. Oke, lanjut. Namun, fenomena ini terjadi secara acak dan dia pun tidak bisa mengontrolnya. Suatu hari saat sedang bekerja, fenomena itu terjadi. Dan dengan begitu, Satoru dapat menyelamatkan seorang anak kecil yang akan ditabrak oleh truk. Gak tahu, malas pengen beli truk. Oke, lanjut. Namun saat kejadian itu, Satoru tertabrak sebuah mobil yang mengakibatkan dirinya masuk ke rumah sakit. Satoru pun siuman dan dijenguk oleh teman kerjanya yang bernama Airi. Setelah pulang dari rumah sakit, Satoru menemukan bahwa ibunya telah berada di apartemen kecil miliknya dan mengatakan bahwa akan tinggal sejenak untuk membantu Satoru. Mereka pun pergi berbelanja. Saat itu, fenomena penglihatan Satoru terulang kembali yang menyebabkan Satoru mencari di mana kejanggalan sedang terjadi. Dibantu oleh ibunya, teman-teman. Ibunya Satoru melihat seorang penculik yang sedang beraksi. Namun karena penculik itu sadar bahwa sedang diawasi, ia mengurungkan aksinya. Akhirnya Satoru dan ibunya pulang bersama dan mengajak Airi yang kebetulan bertemu dengan mereka. Di apartemen Satoru, mereka memasak dan makan bersama sambil mengobrol tentang kehidupan Satoru yang runyam. Tahu runyam gak kamu, ha? Nggak tahu, ya sama gitu loh. Oke, lanjut. Setelah mengantar Airi pulang, Satoru menanyakan tentang kejadian tadi siang kepada ibunya. Karena Satoru ini tidak sadar, yang sadar kejanggalannya itu ibunya. Gitu loh teman-teman. Aduh, mobil lewat lagi. Oke, lanjut. Ibunya mengatakan bahwa mungkin kasus penculikan yang terjadi 18 tahun lalu belum selesai. Jadi, singkat cerita, 18 tahun lalu terjadi beberapa kasus penculikan di SD Satoru. Dan terdakwanya adalah seseorang yang bernama Jun. Namun ketika itu Satoru yakin bahwa Mas Jun ini bukan pelaku penculikan yang sebenarnya. Gitu loh teman-teman. Paham gak? Enggak kak, wah kamu itu ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya, ibu Satoru menelpon seseorang untuk mengatakan bahwa kemungkinan ada pelaku lain dalam kasus penculikan 18 tahun yang lalu. Setelah pulang ke apartemen, ibu Satoru ditusuk dan menyebabkan dirinya meninggal, teman-teman. Aduh, pelaku penusukan pergi meninggalkan Satoru dengan menjadikannya kambing hitam. Jadi gini teman-teman, seolah-olah itu Satoru yang menusuk ibunya gitu loh. Paham kan? Iya, aku tuh udah paham kak, kamu tuh. Iya, om, ampun. Oke, lanjut. Satoru pun mencoba mengejar pelaku sambil melarikan diri dari kejaran polisi dan membawa kertas yang sebelumnya dibawa oleh ibunya. Satoru pun akhirnya terkepung dan saat itulah fenomena Satoru terjadi. Tidak seperti biasanya, fenomena tersebut membawa Satoru pergi ke 18 tahun sebelumnya, teman-teman. Sehingga ia menjadi anak SD lagi dengan kesadarannya sebagai orang dewasa. Saat Satoru pulang ke rumah, ia melihat ibunya dan sadar bahwa ia harus mengulang hidup untuk menyelamatkan ibunya dari pembunuhan. Namun sebelumnya, ia harus menggagalkan penculikan dan pembunuhan berantai di saat itu, serta juga mengungkap pelaku sebenarnya, teman-teman. Jadi sekalian gitu loh. Paham kan kamu? Apa? Terserah kamu lah. Waduh, jangan, enggak. Oke, lanjut. Target pembunuhan pertama adalah anak kecil yang bernama Hinasuko Kayu.
Oh, Hinazuki Kayo. Ada untuk mencegah dirinya dibunuh, Satoru harus mendekatinya. Namun agaknya si Hinazuki ini sulit didekati karena anaknya yang pendiam dan pemurung, teman-teman. Satoru juga melihat bekas pukulan di kaki Hinazuki. Ini kemungkinan KDRT ya, teman-teman. Oke, jangan sok tahu kamu. Iya, ini kan cuma kemungkinan. Iyalah, kamu itu ngeles mulu ya. Enggak aja. Ya, terserah deh. Oke, lanjut. Untuk menghindarkan Hinazuki dari pembunuhan, Satoru meminta ibunya membuat pesta ulang tahun agar teman-temannya bisa datang, termasuk si Hinazuki itu. Karena Hinazuki terbunuh sekitar tanggal 2 Maret saat ulang tahun si Satoru ini gitu loh, teman-teman. Paham kan? Paham kok. Iya. Oke. Suatu ketika saat Satoru pergi ke rumah Hinazuki, dirinya melihat Hinazuki yang lemah dan babak belur. Kemungkinan luka-luka tersebut disebabkan oleh orang tuanya. Satoru pun curhat dengan gurunya yang bernama Pak Yashiro. Pak Yashiro mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sesuatu dan meminta Satoru untuk melindungi Hinazuki ke depannya. Sore harinya, Satoru mengajak Hinazuki untuk melihat sebuah pohon yang dianggapnya sebagai pohon Natal. Di tempat itu, Hinazuki berpikir tentang sebuah kota di mana hanya dirinya yang tidak ada di kota tersebut, teman-teman. Jadi BTW, ini kayaknya judulnya yang versi Jepang tuh Bokudake ga Inai Machi, atau sebuah kota tanpa diriku. Akhirnya Satoru mengajak Hinazuki untuk kembali ke tempat tersebut saat Natal yang sebenarnya tiba. Keesokan harinya, ibu Hinazuki menolak mengizinkan Hinazuki untuk datang ke ulang tahun Satoru dan hampir menampar Hinazuki yang ngeyel. Namun, ibu Satoru datang dan menahan tamparan tersebut sehingga ibu Hinazuki dengan berat hati mengizinkan Hinazuki pergi. Tibalah di perayaan ulang tahun Satoru. Saat itu, ibu Satoru tampak membawa 2 kue ulang tahun. Ternyata pesta itu adalah pesta kejutan untuk Hinazuki yang juga sedang berulang tahun. Satoru pun memberikan hadiahnya kepada Hinazuki dan mengantarnya pulang bersama dengan ibunya. Dengan begitu, ia berhasil mengagalkan kematian Hinazuki dan dapat menyelamatkan ibunya yang ada di masa depan. Ya, setidaknya begitulah pemikiran Satoru. Kemudian keesokan harinya, Satoru menemukan bahwa Hinazuki tidak masuk sekolah. Satoru yang khawatir segera menuju rumah Hinazuki pulang sekolah, teman-teman. Jadi di situ diperlihatkan bahwa Hinazuki kaku tak bergerak di hadapan kedua orang tuanya. Satoru juga menemukan barang-barang Hinazuki yang mulai dibuang oleh ibunya. Dengan begitu, Satoru berpikir bahwa dirinya gagal total dan berlari sambil berteriak. Gitu teman-teman. Paham kan kalau kalian berteriak gimana? Iya, kamu itu ya. Oke, lanjut. Saat itulah fenomena lompatan Satoru terulang yang menyebabkan dirinya kembali ke masa depan. Kemudian ia bertemu dengan Airi yang menawarkan tempat persembunyian kepada Satoru. Saat berada di rumah Airi, Satoru menyadari bahwa masa depan telah berubah, di mana waktu pembunuhan Hinazuki mundur 1 hari karena Pak Makise, bosnya Airi dan Satoru, hampir melaporkan Satoru yang bersembunyi. Airi membawa Satoru pergi ke pinggir sungai. Di tempat itu mereka pun berpayung. Bukan, bener gitu loh. Kamu tuh harusnya langsung gercep gitu. Oke. Kemudian Airi juga mengatakan bahwa ia ingin mempercayai Satoru karena kisah masa lalu ayahnya yang hampir sama dengan Satoru. Malam harinya, Satoru menerima SMS agar tetap di tempatnya. Namun Satoru menyadari ada yang aneh dan berlari ke rumah Airi. Dan benar saja, saat itu rumahnya sedang kebakaran. Saat Satoru menerobos masuk untuk menyelamatkan Airi, ia digantikan oleh Pak Makise yang menyuruhnya melarikan diri saja dan jangan melibatkan Airi lagi. Kemudian, keesokan harinya, Satoru menelpon nomor yang ada di kertas peninggalan ibunya. Ternyata dia adalah Pak Sawada, mantan rekan kerja ibunya Satoru. Setelah berdiskusi, mereka menyimpulkan bahwa pelaku juga sedang mengincar nyawa Airi untuk menghilangkan saksi. Mungkin ya ini cuma kemungkinan, teman-teman, karena ada kemungkinan bahwa Airi telah bertemu dengan pelaku di suatu tempat. Airi pun juga menyadarinya dan berusaha kabur dari rumah sakit. Setelah lolos, Airi menelpon Satoru agar dapat ketemuan di pinggir sungai. Airi mencurigai orang yang bernama Nishizono yang kerap makan di tempat kerja Airi dan Satoru.
Tiba-tiba polisi datang untuk menggerebek mereka berdua. Karena Airi ternyata telah dipantau sejak di rumah sakit. Dengan begitu, Satoru telah resmi tertangkap. Namun beruntungnya, fenomena lompatan Satoru terjadi lagi, sehingga dirinya pergi ke 18 tahun yang lalu sebelum Hinazuki dibunuh. Agar tidak mengulangi kesalahannya, Satoru juga mengajak temannya untuk menyelamatkan Hinazuki. Setelah pesta ulang tahunnya selesai, selesai, Satoru menyembunyikan Hinazuki sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Satoru menyembunyikan Hinazuki di bus bekas selama beberapa hari. Mungkin ya ini cuma kemungkinan teman-teman. Kamu itu jangan sok gitu tuh kamu. Lah aku tuh nggak ngapa-ngapain kok kan. Iya maaf. Oke lanjut. Kemudian yang menyebabkan Pak Yashiro juga khawatir. Oke. Di suatu malam, Hinazuki mendapat seorang tamu tak diundang. Hal itu pun diberitahukannya kepada Satoru. Satoru mendapatkan suatu fakta bahwa barang-barang si pembunuh ada di bus tersebut, yang mana dapat disimpulkan markas dari pembunuhan tersebut adalah bus bekas yang mereka tinggali. Satoru memutuskan untuk menyembunyikan Hinazuki di rumahnya karena dirasa sudah aman. Keesokan harinya, Satoru dan ibunya mengantar Hinazuki untuk pulang, dan tentu saja ibunya marah-marah. Gitu ya, namanya juga ibu-ibu teman-teman, kan pasti khawatir kalau anaknya tidur di rumah orang lain gitu loh, paham kan? Enggak aja lah, aku aja enggak ya kan beda. Oke lanjut. Dan ibunya pun hampir memukul Satoru dengan sekop. Saat itulah Pak Yashiro dan Komisi Perlindungan Anak datang, karena sebelumnya ibunya Satoru telah memanggil mereka. Dengan begitu, hak asuh Hinazuki telah diserahkan kepada KPA dan pembunuhan Hinazuki dapat dihindari sehingga ia dapat menyelamatkan ibunya yang terbunuh di masa depan. Namun Satoru menyadari bahwa dirinya tidak bisa kembali ke masa depan, dan korban setelah Hinazuki masih ada teman-teman. Jadi itu intinya, selama pelakunya belum terungkap, ibunya belum terselamatkan. Nah jadi itu misinya tuh bagaimana harus mengungkap pelaku tersebut gitu loh teman-teman. Paham kan kamu? Hah? Aku nggak mau jawab kak. Ya kamu tuh jangan gitu dong, dijawab dong. Oke lanjut. Kemudian suatu hari Satoru bertemu dengan Pak Sawada lagi. Setelah mereka berdiskusi, mereka menyimpulkan bahwa pelakunya berada di kota ini dan dekat dengan mereka. Karakteristik korban adalah orang yang pendiam dan penyendiri, sehingga Satoru curiga dengan Pak Yashiro yang mengajak seorang temannya yang bernama Misato untuk menonton pertandingan hoki. Satoru pun mencoba mendekati Misato dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Dan saat itu Misato menghilang dan satu-satu petunjuk adalah mobilnya Mas Jun atau terdakwa dalam kasus ini. Satoru dan Pak Yashiro kemudian bekerja sama untuk mengikuti Mas Jun. Satoru pun bercerita tentang semua yang diketahuinya kepada Pak Yashiro. Melihat respon Pak Yashiro yang tenang, Satoru pun mencurigai Pak Yashiro. Dan benar saja teman-teman, pelaku sebenarnya dari penculikan dan pembunuhan berantai adalah Pak Yashiro, gurunya sendiri. Aduh, bapak ini ya udah tua, kok ya nyulik sama bunuh sih Pak? Nggak nonton ya. Ya udah kita lanjut aja ya teman-teman. Oke, nggak mau kamu tuh ya. Oke lanjut. Jadi sebenarnya Misato ini bukanlah target, melainkan pancingan agar Satoru pergi keluar. Akhirnya Pak Yashiro menerjunkan Satoru dari jembatan yang tinggi agar tenggelam di sungai. Namun sebelum jatuh, fenomena lompatan Satoru terjadi lagi. Ia pun siuman di sebuah rumah sakit seperti saat pertama kali ia mengalami kecelakaan dengan Hinazuki yang ada di sampingnya. Kemudian setelah pulang ke rumahnya, Satoru juga menemukan bahwa ibunya baik-baik saja. Kemudian Satoru pergi ke pinggir sungai dan bertemu dengan Airi. Namun di situ mereka tidak saling kenal teman-teman. Aduh, jadi ini tuh mungkin karena masa depan telah berubah gitu loh teman-teman. Paham kan kamu kalau masa depan bisa merubah ingatan, paham kan? Enggak aja lah, wong aku aja. Iya itu kan kamu. Aduh, kamu itu ya. Oke lanjut. Kemudian Satoru menyelidiki tentang Pak Yashiro bersama dengan Kenya, teman masa kecilnya. Diketahui bahwa Pak Yashiro mengubah namanya menjadi Nishizono dan telah menjadi seorang DPR. Tidak ada perubahan yang berarti saat Satoru mengubah masa depan. Kasus pembunuhan pun masih banyak terjadi teman-teman. Di suatu hari saat Pak Yashiro melancarkan aksinya, ia dipergoki oleh Satoru yang telah mengawasinya.
Mereka pun pergi ke sebuah atap gedung untuk berdebat. Saat Pak Yasuhiro mengeluarkan sebuah pisau untuk menyayat lehernya, Satoru menghentikannya dan malah tertusuk, teman-teman. Aduh, ini gimana sih ini? Oke, lanjut. Polisi dan Kenya pun datang untuk mengamankan Pak Yasuhiro. Pada akhirnya Satoru kehabisan darah di pangkuan Kenya, teman-teman. Aduh, ini kasihan banget ya si Satoru ini. Enggak aja, ini kan cuma film. Iya elah, kamu tuh jawab mulu. Diem kenapa kek? Jawab. Katanya suruh diem. Iya maaf. Aduh, lanjut. Banyak orang yang berterima kasih kepada Satoru atas apa yang telah dilakukannya, teman-teman. Endingnya menjadi menyedihkan namun bahagia, karena tujuan Satoru untuk melindungi orang-orang itu telah tercapai gitu loh, teman-teman. Sama seperti judulnya. Walaupun kota ini ada tanpa dirinya, ia berharap bahwa orang-orang akan tetap tertawa bahagia bersama. Ini tuh oke, jadi filmnya itu seperti itu, teman-teman. Menarik kan? Menarik kan, teman-teman? Iya, ini sangat menarik sekali. Iya, aku jadi senang sekali deh menjadi Satoru. Kamu ingin seperti Satoru? Ya jangan, ini kan cuma film, teman-teman. Oke, menjadi pahlawan itu lebih baik, teman-teman, daripada menjadi pahlawan gitu loh. Emang pahlawan apa, Kak? Saya juga nggak tahu. Kamu kok malah tanya balik sih? Aku kan cuma lucu. Emang nggak lucu? Ya, kamu itu ya. Oke, jadi seperti itulah, teman-teman, kisahnya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Karena filmnya itu misterius, makanya saya yang membawakan itu juga misterius. Kan kalau lucu kan ya jadi nggak misterius gitu loh, teman-teman. Oke, jadi setiap hari Jumat ya, teman-teman. Apa setiap hari apa? Jumat, Kak. Nah, gitu dong. Kamu teman saya sekarang. Setiap hari Jumat kita akan mengupload video-video terbaru, teman-teman. Gak usah panjang lebar lagi ya. Saya itu sekarang lagi lemes. Makanya di-subscribe. Karena makanan saya tuh subscribe gitu loh, teman-teman. Oke, gitu loh. Yes, begitulah. Sampai jumpa di hari Jumat yang akan datang. Oke. Hore, dadah.